Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya banyak, selamat dunia akhirat. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan ketujuh. Jadi teman-teman sudah pertemuan ini akan melakukan ujian tengah semester. Silakan teman-teman untuk mempelajari materi-materi sebelumnya. Oke, Bapak izin share screen. Oke, salah satu pemanfaatan hasil penilaian diantaranya adalah remedial, pengayaan, perbaikan program, dan kegiatan. Nah, perbaikan program atau kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru adalah pertama, bisa dievaluasi, nah, bagian mana yang menurut teman-teman bisa diberikan suatu penguatan, kemudian direvisi, lalu diganti seperti itu. Oke, dalam penetapan kriteria ketuntasan minimal yang dilakukan oleh guru, dalam penetapan kriteria ketuntasan minimal yang dilakukan oleh guru dan pihak-pihak yang terkait, seperti itu. Dalam penetapan KKM, lalu analisis pencapaian KKM, seperti itu. KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran biasanya. Lalu TTM ditetapkan oleh Forum MGMP sekolah. Nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 sampai 100. Lalu nilai ketuntasan belajar maksimal adalah 1. Sekolah dapat melakukan KKM di bawah nilai ketuntasan belajar maksimal. Nilai KKM harus disatukan dalam lembar hasil belajar siswa. Mekanisme langkah-langkah adalah KKM indikator, kemudian KKM kopi dasar, KKM SK-nya, lalu KKM MP-nya. Dalam penetapan kriteria penetapan KKM, kompleksitas, kesulitan dan kerumitannya, daya dukungnya, ditentukan bahan juga daya dukungnya, inteks siswanya. Penetapan KKM menggunakan format A, yaitu konteks dasar, misalkan menyelesaikan hakikat bangsa dan unsur terbentuknya negara, menyelesaikan kedudukan. Lalu kita KKM-nya minimalnya adalah kompleksitas, daya dukung, intake, dan nilai KKM-nya. Lalu menafsirkan kriteria menjadi nilai dan memberikan poin pada setiap kriteria yang ditetapkan.
kompleksitas, daya dukungnya tinggi, sedang rendah, daya dukungnya tinggi, intake-nya. Jika indikator memiliki kriteria kompleksitas rendah, daya dukung tinggi, dan intake siswa sedang, nilainya adalah 3 plus 3 tambah 2 kali 100 bagi 9 adalah 88,89%. Dengan menggunakan rentang nilai pada setiap kriteria, kompleksitas, tinggi, sedang, rendah, daya dukung, intake-nya. Jika indikator memiliki kriteria kompleksitas sedang, daya dukung tinggi, dan intake sedang, nilainya adalah rata-rata setiap nilai dari kriteria yang kita tentukan. Contoh, jika indikator memiliki kriteria kompleksitas sedang, daya dukung tinggi, dan intake siswa sedang, maka dapat dikatakan hanya satu komponen yang mempengaruhi untuk mencapai ketuntasan maksimal 100, yaitu intake-nya sedang. Jadi gue dapat mengurangi nilai menjadi antara 90 sampai 80. Seperti itu. Tingkat kompleksitas, kesulitan dan kerumitan setiap indikator, pencapaian kompetensi dasar IPKD yang harus dicapai oleh siswa. Tingkat kompleksitas tinggi bila dalam pelaksanaannya menuntut sumber daya manusia, waktu, penalaran, kecermatan siswa yang tinggi. Kemampuan sumber daya pendukung yaitu ketersediaan tenaga, sarana, dan prasarana pendidikan yang sangat dibutuhkan, BOP, manajemen sekolah, kepedulian stakeholder sekolah, pihak-pihak yang terkait seperti itu. Nah, dia menetapkan kompetensi dasar dan indikatornya, deskripsikan hakikat bangsa, bagaimana kompleksitasnya rendah, sedang, tinggi, nilai KM-nya 88, tinggi, sedang, rendah 55, sedang, tinggi, sedang 77. Seperti itu. Tujuan analisisnya adalah mengetahui tingkat ketercapaian KKM yang telah ditetapkan, manfaat analisis sebagai dasar untuk menetapkan KKM pada tahun berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian, teman-teman. Silakan pelajari materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Pertemuan 7. Karena kemungkinan pertemuan ini teman-teman akan melakukan UTS. Sukses selalu. Nanti UTS-nya sistemnya akan sistem daring dalam jaringan. Jadi teman-teman nanti akan menulis jawabannya dalam kertas lembar. Nah, nanti si jawabannya akan diupload ke sistem yang sudah ditentukan waktunya. Nanti teknisnya kalau ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.